yang sama-sama bermuliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah wa as'adakumullah. Marilah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat rahmat taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga di malam hari ini, tepatnya di 30 Syawal, Allah Subhanahu wa taala kembali mentakdirkan kita berkumpul di dalam ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan dengan berkah kita berkumpul di dalam ketaatan kepada Allah, Allah taala akan mengumpulkan kita di dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarga, sahabat, dzurriyyah, tabi'in ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu imri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi'ihda thalath, as-sayyibu az-zani wan-nafsu bin-nafsi wat-tariku lidinihi al-mufariqu lil-jama'ah." Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Yang artinya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu imri'in muslimin, tidak halal darah seorang muslim, yashhadu an la ilaha illallah, dia bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anni rasulullah, dan aku sebagai utusannya, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa bi ihda thalath, melainkan terhadap 3 golongan. Pertama, as-sayyibuz zani. As-sayyibuz zani ini adalah orang yang sudah menikah, atau orang yang pernah menikah, atau orang yang sudah menikah kemudian dia berhubungan dengan istrinya, kemudian dia berzina. Ini adalah as-sayyibuz zani. Yang kedua, wan-nafsu bin-nafsi, orang yang membunuh jiwa seseorang tanpa hak, maka dia dihalalkan darahnya untuk ditumpahkan. Yang ketiga, wat-tariku lidinihi al-mufariqu lil-jama'ah, orang yang berpindah dari agamanya, yaitu agama Islam, al-mufariqu lil-jama'ah, berpisah daripada jamaahnya. Hadis riwayat Imam Bukhari wa Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar baginda Rasulullah, la yahillu damu imri'in muslim, haram hukumnya menumpahkan atau membunuh seseorang muslim yang dia itu bersaksi bahwa Allah tiada Tuhan selain Allah, dan aku, kata Rasulullah, adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kita antar sesama muslim dilarang melukai, menzalimi, apalagi membunuh, kecuali, kata Rasulullah, illa bi'ihda thalath, kecuali 3 golongan yang boleh ditumpahkan darahnya. Arti boleh ditumpahkan darahnya, ini darahnya tidak berharga di sisi Allah, dan kalaupun ditumpahkan itu tidak mengapa. Pertama, as-sayyibuz zani, orang yang sudah menikah, orang yang memiliki pasangan kemudian dia berzina dengan orang lain, baik yang suami maupun yang istri. Atau orang yang pernah nikah, misalnya ketika sudah nikah jadi cerai, lalu ketika itu sini berzina, maka itu pun sama caranya as-sayyibuz zani, darahnya itu halal untuk ditumpahkan. Cuma sebelumnya menjelaskan 3 yang boleh ditumpahkan ini, boleh dibunuh ini, namun bunuh itu kita. Namun bunuh itu pemerintah yang diberi mandat.
Sehingga kalau kita orang ada berzina masuk ke diskotek, orang yang kawin 30 itu boleh, hanya pemerintah kan, nggak boleh. Nah kita bahas kalau tentang at-thayyibuz zani yang muha, orang yang sudah menikah kemudian dia berzina dengan perempuan maupun laki-laki yang bukan mahramnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita diwajibkan untuk menjaga diri kita, bukan hanya diri kita, keluarga kita, anak kita, daripada perbuatan zina. Hukumnya wajib sesuai dengan Al-Quran, qu anfusakum wa ahlikum nara, jauhkanlah dirimu, jagalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Disuruh kita wajib daripada perbuatan zina ini menghindarkan diri kita. Kemudian kita berkewajiban sebagai suami untuk menjaga agar istri kita tidak berzina dan anak-anak kita tidak berzina. Makanya banyak orang ketika bertasbih membaca surah Al-Qadar ketika sebelum yang ketika ingin tasbih supaya anak itu terhindar dari perbuatan zina. Itu salah satu amalan. Tapi ada amalan yang lebih ampuh, kata Rasulullah. Amalan yang paling ampuh itu adalah kita dahulu menjaga diri kita agar jangan berzina. Kalau kita menjaga diri kita tidak berzina, insya Allah anak keturunan kita tidak akan berzina, dihindarkan daripada perbuatan zina. Di dalam Al-Quran, la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian dekati zina karena dia adalah fahishah, keji, wa sa'a sabila, dan tempat kembali yang paling buruk. Jadi zina ini sangat dimurkai oleh Allah, sangat dibenci oleh Allah, dan hukumannya, ancamannya itu adalah neraka. Apalagi zaman sekarang itu luar biasa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau, la tazalu ummati bi khair ma lam yafshu fihi zina, fa idza fasha fihi zina fa awshaqa an ya'ummahu Allah bi'adzab. Yang artinya kata Rasulullah, senantiasa umatku itu dalam kebaikan. Ma lam yafshu fihi zina, selama tidak tampak di dalam masyarakatnya itu perzinahan. Fa idza fasha fihi zina, apabila telah nampak perzinahan di kampung tersebut, di masyarakat tersebut, fa ausyaka ayyahummahu Allah bi'adzab, maka hampir Allah akan mengumumkan azab kepada kita yang ada di dalam kampung tersebut. Jadi ini adalah ancaman kepada orang-orang kampung yang tahu di kampungnya itu ada penzina, ada tempat perzinahan yang legal, karena ditagur maka Allah bukan hanya mengadab orang yang berzina tadi, tapi diumumkan Allah seluruhnya untuk mendapatkan bala. Apalagi ini legal sudah zina, ada dilegalkan zina, bahkan orang berzina ini itu ada disupport lagi, lapor itu apa? Punya laki-laki lain ambil perempuan, punya laki binian ambil laki orang. Kemudian sama laki yang mengambil bini orang juga. Kemudian di Rasulullah lagi diastai, la tazalu ummati bi khairin, senantiasa umatku itu dalam kebaikan, mutamasikin amruha, teratur segala urusannya, baik segala urusannya, baik segala kehidupan, tata kehidupannya di masyarakat. Malam yadhhar fihi nawal zina, selama tidak tampak di dalamnya itu anak-anak zina. Kamu sudah berhamburan anak-anak zina, kasihan ini kita besar kuitannya orang banyak sudah keliling, banyak anak-anak hasil daripada zina sudah banyak di masyarakat ini. Makanya Rasulullah hancur tatanan masyarakat tersebut dan manusia daripada umatku itu tidak ada dalam kebaikan lagi. Kata Rasulullah dalam hadis lain, al-muqim 'ala zina ka'abihi wasanin. Orang yang mengekalkan zina, orang yang berzina kemudian dia tidak bertaubat kepada Allah, itu
di masyarakat kita di zaman ini, di era modern sekarang ini, perzinahan sudah luar biasa. Apalagi kita lihat elektronik, HP, sosial, media-media sosial telah berserakan. Kalau dahulu, minta maaf, mungkin tahu aja sebentar, yang pada tahu, pura-pura tuh kira-kira sedih mampir untuk banyak budaya, oh binian, namanya pikir-pikir di satu pajak juga punya malam sana, pajak terajin ikan kali, apa beda? Sedih mampir itu budaya banyak. Di era medsos, wah ini perzinahan kan tampak lagi. Tapi sebenarnya di hotel-hotel itu sudah ada di kamar-kamar itu disediakan perempuan-perempuan perzina yang siap dilahap oleh laki-laki mata hijau, buaya dan banyak sudah. Jangan dikira kadang lagi perzinahan banyak. Makanya di hotel-hotel itu jaruran hotel itu kadang akan ramai kalau di dalam itu kadang begini disediakan. Dan ramai hotel berkorban di hotel di rumah. Asik di rumah, pada asik masalah kan bini, jangan bini ada. Baik suruh bini nanti ranjang, itu lebih abdal daripada kamu bini yang lain. Kalau di rumah aja bini ranjang, bini lain ranjang, bini yang lain kalau ranjang, bini suruh ranjang, tanya sama bini yang lain kalau ranjang aja. Nah ini banggarannya manusia, zamannya sudah perzinahan. Menurut penelitian tahun 2010 itu hampir mendekati 60% orang-orang bujang berbinian di Indonesia ini itu sudah lepas melakukan seks bebas sebelum dia nikah. Ayo keturunan kita 60% sudah 2010, wah ini 2022 kayak kabar. Kira-kira berzina itu kurang apa tambah? Tambah ya kita nyontek. Nggak tahu kita aja suka. Pokoknya jangan sampai kejauh itu. Makanya bagus kawin mulai mempandai orang bini coba dua ini ada hik. Makanya termasuk kalau kita makan berbinian ada berpandai terkait. Aku hampir laki itu berzina, aku pada tahu daripada ini apa? Kawin. Nah ini berbinian yang mencoba membesarkan masukkan laki kita ke dalam neraka. Di perzinahan ini luar biasa sudah 60%. Makanya seorang ulama Syekh Muhammad Ali Asy-Sya'bi, beliau sangat menentang orang-orang yang mengirim anak-anaknya sekolah keluar daripada kampungnya. Misalnya kita di Banjar kirim ke Jawa anak berbinian khususnya, sini itu sangat menentang. Kenapa di sini? Karena kontrol perzinahan terjadi yang banyak ini terhadap remaja sebelum menikah itu terjadi seks bebas itu karena kontrol tentang rumah atau tentang abad kurang. Di rumah aja terkadang kita ada kontrol 24 jam, apalagi di Jawa sana. Makanya yang penting ini ilmu agama yang penting. Insya Allah walaupun di Jawa ilmu agamanya bagus, insya Allah terhindar ya. Tapi kita yang bagus itu jadi jangan dikirim kalau berbinian sama rakyat kita. Berbinian, apa yang dilakukannya siang, apa yang dilakukannya malam, awalnya siapa, ada tahu lagi sudah. Nah ini sangat menentang sih. Makanya di sini terjadinya perzinahan ini selalu meningkat di masyarakat itu karena kurang kontrolnya seorang orang tua, baik mama ataupun abahnya terhadap anaknya. Di neraka itu kan disediakan di akhirat ada daging harum masak kelihatan nyaman, kemudian ada daging busuk bau harum kelihatan benar pasti ada nyaman, mulak lalat macam-macam. Ternyata orang yang ada seseorang itu makan maka dua pilihan dia silakan ambil. Ternyata ia memilih daging yang buruk tadi, yang baulat orang ada memilih yang baik itu apa? Ternyata ketika kita yang Rasulullah Jibril itu apa kemudiannya ketika dunia itulah orang yang sudah begini tapi ia berhubungan dengan orang lain yang dia tidak ada hubungan pernikahan. Artinya orang yang berzina. Kita baik di dalam ilmu Ghazali, ilmu yang bermanfaat itu al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang ketika kita belajar membuat kita takut kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan diri kita ini menjadi orang yang hina di pandangan Allah dan di pandangan diri kita, sehingga
Insya Allah itu di sini al-ilmu nafi itu ilmu yang bermanfaat. Kalau ilmu anak berdalamnya aja, berkajian berdalamnya aja, datang boleh kami di pengajian, apa juga dapat dari daerah di dalamnya. Nah, bermanfaat juga, tapi lebih kurang bermanfaatnya karena ilmu yang penting itu adalah ilmu yang untuk dapat merubah diri kita itu lebih menuju ke akhirat dibandingkan daripada menuju ke dunia. Lebih mementingkan akhirat daripada kepentingan dunia. Habis kita mementingkan ilmu. Kemudian dari para ulama menyimpulkan bahwa bahaya zina ini bukan hanya kita dapatkan di akhirat, tapi di dunia sudah dikatakan Allah. Zina ini kan hubungan beda sama, ada apa bedanya? Ada bedanya. Kita bisi bini lawan orang lain. Ujar Rasulullah, ikan mamanya melihat bini di luar itu, bini kan belum bisi juga, ia mau paha, bini kan bisi paha juga, ia bisi muha, bisi muha juga, bisi maaf belum dada lawan susunya, bisi juga bini kita, apa namanya? Bokong bisi juga bini kita, yang di muka bisi juga. Ya Rasulullah boleh ke rumah itu dinikah halal, yang di luar itu haram bagi kita. Ada je namanya ontek. Yang di dalam apa, yang di rumah kurang boleh je lah. Yang di luar lah. Nah, itu karena kita kada bersyukur, kebanyakan melihat binian di luar. Makanya kita disurahkan apa? Agar diperintahkan di dalam Al-Quran itu kita menumbuhkan pandangan terhadap perempuan yang berpaham kita. Jadi Imam Syafi'i di zaman Imam Syafi'i ada orang datang kepada Imam Syafi'i, wahai Imam, ulun ini bisi bini buas, baik, buas dia kampung itu dulu, waktu dia kawin, bujang, ibu sudah kawin umur bertahun-tahun, bini ulun ini biasa aja, bahkan melihat bini yang lain di luar itu, nah itu lebih baik dari bini ulun. Imam Syafi'i tundukkan pandangan engkau. Setelah beberapa hari ada melatih bini yang luar, sudah melatih bini seorang berbuas luar. Nah ibu suruh pinang laki nak kayak muda tutup matanya dia nak tutup. Kalau muda dia kayak orang dibetakan mah muda aja. Nah tutup matanya. Kadang-kadang mereka menutup. Laki empat kalau laki kemana aja berjalan, insya Allah laki itu ada melatih lain. Anak melatih lain bukan yang ada hendak takutan lawan. Bini itu kan mah ninjo mantan ada mengibit biru pak. Ayo bagi sedih. Maksudnya anak ini masih pernah Tuhan, insya Allah sampai ini biar tetap kurang, tetap kurang. Cuma melihat itu ajar aja lah mas. Ajar aja melihat saya karena tahu. Ada yang dia kalau lagi membedakan, sekarang membedakan. Masalahnya kita, dia bawa ada yang harapnya tahu kita namanya nyaman makan dia. Lagi binian bagus makan dia. Kalau banyak sudah melihatnya binian yang dari bagus, mendapat penyakit habis semua. Jangan kena, seandainya diberikan punya kita diberikan dia, ada apa itu tadi? Nah jadi syukur ya Pak Anies. Kemudian bahaya di dunia kan orang berzina ini, yukhadhu bimislihi min dzurriyyatiz zani dan perempuan. Orang yang berzina itu, maka zuriat-zuriatnya itu akan melakukan seperti apa yang dilakukan. Ini berdasarkan hadis Nabi, dari Nabi, man zana zunia bihi. Barang siapa berzina, maka dia akan dizinai. Kalau tadinya, bininya bisa anaknya, bisa cucunya, bisa tersanaknya, bisa mamanya, bisa sepupunya. Di antara keluarga itu dizinai orang juga. Makanya, dari ulama, kalau anda akan dizinai, maka kita harus menjaga diri kita agar tidak berzina. Kebetulan dia nyamannya karena itu juga. Tapi ini harus nafsu ya. Man zana dan Nabi zunia bi, barang siapa berzina maka nanti anak keturunan itu akan dizinai orang juga. Jadi jangan mabuk dengan anak bini, anak atau siapa dizinai, jangan mabuk. Jadi kita wajib menjaga diri kita, menjaga istri kita, anak kita supaya ada berzina dengan cara apa? Pertama kita jangan berzina dulu kita dari awal diri kita. Karena dari ulama orang yang berzina itu maka dia akan melakukan juga keturunannya, iblis keturunan. Nah ini bahayanya. Jadi kita setelah ini berzina dikira habis kita ada. Yang kedua, su'ul hisab, buruknya hisab dari kiamat kita kalau berzina.
Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Muzinat ibadatu sittina sanatan bitilka az-zaniyah, farajihat az-zaniyatu bi hasanatihi." Ditimbang ibadah 60 tahun dengan satu kali zina di dunia, maka sekali berzina itu mengalahkan ibadah kita 60 tahun. Kita 60 tahun siang malam beribadah, sekali berzina dibandingkan hilang amal kita 60 tahun tadi dengan zina sekali itu. Ini su'ul hisab, buruknya hisab kita kan. Nah, ketiga, dukhulun nar, pastinya kan di akhirat masuk ke dalam api neraka selama ini kali bertaubat. Perzinahan ini terjadi, misalnya orang itu kan, daripada Imam Al-Zahabi nanti disebutkan, perzinahan itu yang dilakukan oleh seseorang itu tadi pertama berimbas kepada anak keturunannya, yang kedua buruknya daripada hisab nanti di hari kiamat, sehingga amal ibadah yang telah kita lakukan 60 tahun itu terhapus dengan sekali berzina. Yang ketiga bahayanya diperlama dukhulun nar, masuk ke dalam api neraka. Jadi perzinahan ini sebenarnya kawat bertaubat cuma bertaubat. Bertaubat bukan. Kalau sudah melakukan bertaubat. Tapi kita ada kawat taubat ini kita mestikan taubat kita diterima. Ada kawat. Jadi Imam Al-Zahabi beliau meriwayatkan dari hadis dari berbagai Rasulullah, inna man zana bin ra'atin kanat mutazawwijatan kana 'alaiha wa 'alaihi fil qabri nisfu 'adab hadhihi ummah. Ya Rasulullah, sesungguhnya barang siapa berzina dengan seorang perempuan yang sudah berisi laki, yang sudah menikah, kana 'alaiha wa 'alaihi fil qabri, maka atas perempuan tadi dan laki-laki yang berzina dengan perempuan tadi fil qabri, di dalam kubur diadab nisfu 'adab hadhihi ummah, separuh daripada azab umat Rasulullah. Umat Rasulullah misalnya 10 triliun, berarti azabnya itu 5 triliun, kayak itu ditumpulkan azabnya itu kayak itu orang berzina. Orang sudah kawin ini biaya kan, kalau orang belum kawin kan di Quran tuh az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Orang perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, pukullah mereka 10 kali cambuk. 100 kali cambuknya aku jaldah, 100 kali cambuk ini menghujat. Kemudian lagi diasingkan di neraka. Dicambuk 100 kali diasingkan, itu taubatnya. Tapi kalau sudah kawin ini taubatnya apa? Rajam. Hukum rajam ini tinggal kan awal tinggal kepala atau pakai batu sampai mati. Ujian Allah Taala bukan wala ta'khudhukum bihima rafah, janganlah kalian kasihan terhadap mereka yang diberikan azab dan diberikan balasan. Jangan kasihan tapi kita wakil tadi. Nah ini apa? Ini namanya sudah kawin rajam. Kemudian di Ibnu Hajar al-Haytami sini berkata, wa man mata min ghairi hadin wala taubatin udhiba fin nar bisayatin minan nar. Barang siapa meninggal min ghairi hadin, orangnya itu meninggal berzina di tempat hidup, kemudian kada bertaubat min hadin, kada dibalas, kada istilah kita kada direjamnya, kada diberikan apa siksaan. Nah, kalau mengajar rajam atau cambuk tadi meninggalnya min ghairi hadin wala taubatin, dan kada bertaubat. Aku meninggal dunia itu dari perzinahan, apalagi kan meninggal dunia terbang dalam kabar kakek-kakek umur 65 yang meninggal dunia di tempat lokalisasi karena apa? Karena berhubungan badan, minum obat kuat, pokoknya serangan jantung ketika cuma awal cabut. Pokoknya sini begawi rajab alhamdulillah kayak boleh. Jadi semua lapas awal cabutnya di mana awal cabut namanya meninggal dengan taubat udhiba fin nar bisyatin min
dirajam. Ada namanya sahabat Ma'iz al-Aslam. Ma'iz al-Aslam ini datang kepada Rasulullah. Ujarnya, "Tahhirni ya Rasulullah, faqad zanaitu." Wahai Rasulullah, bersihkan mulut wahai Rasulullah, karena mulut sungguh telah berzina. Karena si dia ini seorang thayyib ini orang yang sudah menikah, berzina, maka dirajam. Masuk dalam negeri tauhid sampai meninggal dunia. Maka mereka pasti kalau dirajam di dunia, dia akhirat tidak akan dapat lagi siksaan. Tapi kalau kita bertaubat, amal taubat yang diterima, selamat. Tapi kalau tidak diterima, kalau di mana-mana saya yang ditaubatnya, maka kita akan dipasih siksa. Untuk mereka lebih mengambil keputusan yang pas tanpa mengambil risiko akan meninggal dunia. Kemudian ada dua orangnya bebinian al-ghamidiyah, bebinian terakhir. Jahat ila Rasulillah, kemudian dia berkata datang kepada Rasulullah, maka dirinya, "Inni zanaitu fatahhirni ya Rasulullah." Sungguh ulun telah berzina wahai Rasulullah, fatahhirni, maka sucikanlah ulun. Sidin sayyibah, bebinian yang sudah kawin. Maka ketika itu dianggapnya dirajam, ditawaf meninggal dunia. Ujar Nabi, saksikanlah bahwa dia adalah al-syurga. Ini bagiannya. Kalau kita berzina, bertaubat, itu kita kan ada kepastian diterima. Untuk mengetahui diterima atau kadanya taubat itu tahu kita ada pasti. Tapi kalau dirajam, itu pasti sudah diberikan taubat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksaan tadi. Tapi kalau kita tidak ada sudah. Bahkan ada pada anak rumah sudah berjalan dulu, pasti kita kita sembunyikan. Nah, itu mau pakai baju galau sampai jalan tahu orang. Begitu aja itu di rumah paling kan baju nyanyi kan keluar. Ya tuh dari baju seksi, lalu baju pakaian gamis, beginian. Nyawa kurus lebih keren kalau atau lambak kalau baju beginian sama nyekolnya. Urun dan jalan bakal urun itu urun di ramai. Mandi di laut digentakkan naik. Orang pakai pelampung, pakai ban, lu kan pakai ban, timbulnya juga. Makanya, kalau bisa punya, nah kedua punya balik, ada pelampung otomatis dia kok. Nah kalau disewaan, menyewa bisa tuh di luar, ini separuh, tapi jurang, made in buatan Allah Taala. Nah ini mereka kan hendak mengambil risiko, sebab kalau jadwalnya amal kami kadang kaya ini, padahal kalau awal bertaubat nih, kalau seandainya bertaubat diterima misalnya, tapi sini tidak tahu, sini tidak pasti, baik dengan dirajam. Nah kali ini kita takutan sudah mulai berzina, ini kan tujuannya berzina di sini. Awal zina dari mata kita memandang, turun ke hasrat nafsu kita. Makanya orang yang tujuh menundukkan mata itu selamat dari berzina. Ada banyak ya? Buta mata. Sebenarnya orang tuh baik mata berzina, melihatnya orang-orang bukan maharnya itu lebih baik orang untuk cakanya ke akhirat lebih baik buta dinya daripada melihat akan lebih baik. Wah ini medsos di HP melihat jangan kita kadang-kadang melihat kayak di Facebook itu kita bukan akan sengaja dibuat gambar mata. Ada kawan dulu di baru jebla itu banyak kan bokap, ya aja, itu kira-kira banyak bokap, mungkin mati itu. Sama orang mandikan mayat, itu orang mandikan mayat tanpa sudah. Ada orang mandikan mayat minta, orang-orang lain juga, ada yang punya pengaduan dia juga, sama aja orang dia. Orang mandikan mayat itu ada pak, cuma dia gaya itu ada. Orang meninggal asal bapak yang ini bisa aja, masih ada meninggal macam, ada yang kacau di kampung, meninggal. Cuma dia kan orang buruk dia, berapa aja, jangan balik itu punya, dia pulang, nang orang buruk nang lain ditabuk pulang, dia orang lain ditabuk, ada orang lagi habis deh, buru-buru habisnya ada kawan juga, apa dibuatnya? Kita cari kawannya, dicari kawannya, nang sama kan mabuk nih, udah dicari, itu dia kawannya aneh, macam orang dia dulu itu apa? Malah punya kawan lain kayak itu, yang dulu aja tahu. Kemudian harus berkawan dia 20 tahun berkawan, iya tuh nanti pakai lensa, pakai sabun blok, pakai manis, pakai sabun blok, ya cakupnya, pakai lensa, pakai
Nah, kedua lagi. Nah, kedua tadi apa? Wal nafsu bin nafsi. Orang yang membunuh diri orang tanpa hak, maka darahnya itu boleh merupakan halal. Orang membunuh boleh sebenarnya dibunuh, tapi dia kan membunuh tadi orang kan nambah isi mandat pemerintah biasanya. Ya kan diomong gantung, ya itu ada dipanggal karena yang membunuh juga. Nah, kalau dia sudah dibunuh, dimaafkan karena dimaafkan nomor dia, aja dia boleh. Ya sudah kan menjalankan hak daripada apa? Daripada siksaan yang ada di dalam Al-Quran. Kan disebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian qisas di dalam kematian, di dalam pembunuhan. Berkisas dalam membunuh al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi. Orang merdeka namanya orang merdeka, hamba juga. Wal unsa bil unsa, iya. Nah, ujar Allah Ta'ala, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaahu jahannam khalidun fiha. Barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya neraka jahanam, kekal di dalamnya. Dari gempa membunuh manusia, kita bertaruh dari kecil sampai membunuh manusia. Jangan sampai manusia nyaman untuk menghilangkan nyaman. Bahkan di dalam ayat lain, barang siapa membunuh itu sama membunuh apa? Faka'an nama qatalan nasa jami'an di Allah Ta'ala. Seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Ini yang tanpa hak. Kayak kita bermobil sengaja, karena orang meninggal orang itu kan sengaja. Yang membunuh kan ada yang sengaja, ada yang tidak sengaja, ada yang suruh sengaja. Suruh sengaja ini apa? Menggawainya sengaja, tapi yang gawai dia itu kan membunuh. Saya mau kawan, nyawa ini kita takut belakangnya. Sebenarnya apa matinya? Kalau kita katik telingnya, apa mati? Nah itu artinya suruh sengaja. Kalau nggak sengaja ini ribet kan? Ribet buruk. Saya ada orang gugur. Kalau sengaja katanya terjadi ada kurang. Nah ini nggak sengaja. Nah ketiga, nah ini halal juga dari ketiga. Ini al-mufariqul jamaah, orang yang berpindah daripada keyakinan agamanya itu agama Islam, yang berpisah daripada jamaahnya. Orang pindah dari Islam masuk Yahudi, masuk Nasrani, itu dari itu halal. Dari halal terbaca lagi. Orang jangan membunuh itu aja, jangan pernah pindah agama. Murtadnya tuh, murtad itu kan hanya pindah. Orang yang sengaja menjejak Al-Quran itu murtad sudah halal dadanya. Kalau ini itu orang dijejekkan alasan apa? Alasan apa pun boleh. Menjejak Al-Quran berapa? Kita jangan mau melatih Al-Quran ini, kita jangan ambil kudunya dulu juga kita. Jadi Al-Quran dianggap dibatas jejak-jejak lah. Nah itu jejak itu kan sengaja. Orang kan beristilah ada dulu tahir dia dapat Quran, ada dulu beristilah timbenya Quran, ada nama hina Rasulullah beristilah itu artinya murtad dadanya halal amalnya orang Islam. Nah itu orang-orang tiga tadi itu halal dadanya, halal untuk dilupakan dadanya. Selainnya boleh. Tapi tadi kesimpulan bahwa